Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulinuha Ahmad Rifai. Saya berasal dari Magelang. Saya sedang berkuliah di Universitas Tidar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Angkatan 2017. Saya akan mengulas mengenai apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, apa yang dimaksud Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Dulunya kampus menjadi tempat untuk belajar bagi mahasiswa dan juga dosen secara tatap muka secara langsung. Pada program pembelajarannya, sebuah kampus seringkali menerapkan konsep pembelajaran di mana dosen menjadi seorang sumber utama. Ini tentunya akan menjadikan mahasiswa kurang mandiri dalam menyelesaikan berbagai upaya pemecahan masalah yang harus diselesaikan. Selama ini, pada dasarnya sebuah kampus sendiri menerapkan sistem pembelajaran dengan SKS yang hampir keseluruhan mengharuskan adanya kegiatan belajar di dalam kelas. Ini menunjukkan kurangnya kemerdekaan belajar yang harus dijalankan oleh setiap mahasiswa dalam melaksanakan pembelajarannya. Nah, apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen akan dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang sesuai dengan yang diminati mereka atau sesuai yang disukai mereka. Itu menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian mengenai Merdeka Belajar adalah Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja nantinya. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi masing-masing. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari konsep yang sebelumnya, yaitu mengenai Merdeka Belajar. Ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden kita Joko Widodo guna menciptakan adanya SDM yang lebih unggul dan berkualitas. Perencanaan pada konsep Kampus Merdeka ini pada dasarnya hanya perlu mengubah peraturan menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilaksanakan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan memberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajar untuk melaksanakan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan masyarakat dan di lingkungan luar kelas. Jadi mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajar untuk belajar cara hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini. Sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nanti lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Menteri Nadiem pada dasarnya telah menciptakan sebuah terobosan yang akan mendorong mahasiswa untuk lebih bisa belajar selama 2 semester di luar kampus. Perencanaan Kampus Merdeka menjadi sebuah
upaya untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang nantinya akan diambil. Tujuan dari penerapan kampus yang merdeka agar mahasiswa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya dalam kampus yang mereka sendiri. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Menteri Nadiem. 4 hal tersebut antara lain yang pertama adalah mengubah PTN Satker atau Satuan Kerja menjadi sebuah PTN BH atau Badan Hukum. Dalam kebijakan Kemendikbud dalam kaitannya dengan penerapan kampus yang merdeka adalah mengubah PTN Satker untuk kemudian menjadi PTN BH. PTN Satker adalah sebuah perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja di mana di dalamnya terdapat layanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah PTN Satker menjadi PTN BH. Nah, perubahan yang dilakukan pada penerapan kampus merdeka tersebut dikarenakan tuntutan yang ada saat ini telah bergerak dengan sangat cepat. PTN BH nantinya dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetisi di panggung dunia tentunya. Pada dasarnya, semua PTN dengan status badan hukum nantinya akan mendapatkan keleluasaan untuk dapat bermitra dengan adanya industri. Ini juga berkaitan dengan adanya keleluasaan pihak kampus untuk melakukan proyek komersil nantinya. Adanya PTN BH nantinya juga dapat melakukan perubahan pada peraturan keuangan dengan cepat sesuai dengan yang paling dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Salah satu kebijakan lainnya yang diterapkan dalam kampus yang merdeka adalah adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua perihal dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Pada dasarnya, dalam penerapan kampus yang merdeka, kedepannya akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbarui secara otomatis. Adanya akreditasi A akan memberikan pada setiap perguruan tinggi yang nantinya bisa berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Yang ketiga adalah membuka prodi baru. Selanjutnya dalam penerapan kampus merdeka, Nadiem Makarim menetapkan kebijakan lainnya akan ditetapkan pada setiap perguruan tinggi baik itu PTN ataupun PTS. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi baik PTN maupun PTS untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Otonomi pendirian prodi baru nantinya akan diberikan jika sebuah PTS atau PTN telah memiliki akreditasi A ataupun B. Nadiem melanjutkan bahwa hak otonom tersebut diberikan jika telah melakukan kerjasama dengan organisasi ataupun universitas yang masuk pada top 100. Dalam penetapan kebijakan ini ada pengecualian pada program pendidikan dan juga bidang kesehatan. Kerjasama yang dilakukan tersebut mencakup pada penyusunan kurikulum, praktik kerja lapangan, ataupun bisa dikatakan magang, dan juga penempatan kerja bagi mahasiswa. Dalam pembukaan atau pendirian prodi baru, nantinya Kemendikbud akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, serta mitra prodi dalam melakukan pengawasan. Kemudian poin yang keempat adalah adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Hal ini menarik karena Nadiem mengatakan bahwa pada dasarnya apapun yang dipelajari seringkali hanyalah menjadi sebuah starting point saja yang dimiliki. Adanya kebijakan untuk melakukan kegiatan selama 2 semester di luar kampus pada dasarnya menjadi sebuah bentuk kemerdekaan yang didapatkan oleh mahasiswa. Kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, mulai dari magang ataupun praktek pada suatu organisasi, mengajar pada sebuah sekolah di daerah terpencil, pada dasarnya juga menjadi salah satu contoh penerapan kegiatan 2 semester di luar kampus. Mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan seperti riset
ataupun penelitian dosen serta membantu mahasiswa S2 dan S3 melakukan penelitian. Adanya kebijakan Kampus Merdeka yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas akan mendorong mereka untuk lebih mandiri. Kampus memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar kelas dan membantu mereka lebih tahu penerapan ilmunya di dalam satu bidang kerja. Ini akan lebih membantu mahasiswa untuk kemudian lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin sulit. Nah, keempat kebijakan tersebut pada dasarnya akan mendorong keberhasilan pada penerapan Kampus Merdeka yang ditetapkan nantinya. Semua pihak tentu perlu mendukung adanya penerapan kampus yang merdeka dan membantu mahasiswa lebih siap menjadi SDM yang unggul. Untuk mendapatkan hal tersebut, memang perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak. Oleh karena itu, marilah kita mendorong supaya Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini berhasil ke depannya. Nah, selanjutnya mengapa latar belakang dari saya bergabung dengan relawan mengajar? Ini dikarenakan karena melihat situasi yang seperti ini di masa pandemi, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh sekolah saya rasa masih kurang, karena materi yang diberikan kepada sekolah tentunya tidak seperti yang mereka dapatkan di sekolah secara tatap muka atau secara langsung. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi siswa yang berada di rumah. Tentunya ada banyak kendala di dalam rumah mengenai proses pembelajaran yang ada pada pandemi ini, karena tidak semua siswa yang berada di rumah tentunya memiliki fasilitas seperti di ruang kelas sebelumnya, seperti halnya dalam proses pembimbingan maupun pengawasan. Hal ini tentunya menjadi dasar untuk hati saya untuk bergerak dalam ikut berpartisipasi dalam kegiatan mengajar di program ini. Kemudian sasaran siswa yang dibantu. Sasaran siswa yang dibantu mula-mulanya adalah TK, SD maupun SMP. Kemudian ulasan materi yang diajarkan, saya sendiri mengajarkan mengenai memeta-metakan antara SD, SMP, dan SMP. Hal ini misalnya seperti yang dilakukan oleh siswa STK. Ini biasanya di sekolahan dia mendapatkan proses belajar mengajar seperti mewarnai, menggambar, belajar menulis, dan membaca. Nah, hal ini di masa pandemi ini mereka merasa kesulitan, dan output yang mereka dapatkan ketika lulus di TK yang harusnya dia sudah mengenal huruf tersebut, menjadi mereka belum paham. Kemudian yang kedua, SD ini mereka telah diberikan tugas dari kampus dari sekolah mengenai berbagai mata pelajaran, antara lain ada IPA, ada matematika, ada kewarganegaraan, ada sejarah, prakarya, penjaskes. Nah, seperti itu. Saya mengajarkan mereka dalam mengerjakan tugas serta memberikan materi-materi mengenai
materi-materi yang ada di sekolahan yang mereka belum pahami, seperti yang dilakukan oleh anak kelas 5 SD. Mereka dalam hal menghitung volume kubus mereka belum paham, sehingga saya memberikan inisiatif untuk mengajarkan mereka menggunakan suatu penerapan seperti media belajar. Kemudian yang anak SMP, saya lebih menjelaskan mengenai materi yang mereka belum paham, seperti itu. Kemudian ulasan metode pengajaran. Ulasan metode pengajaran yang dilakukan dari anak TK itu, kemudian saya memberikan lembaran-lembaran kertas kepada beberapa siswa untuk mereka menirukan huruf-huruf yang telah saya cetak dari garis-garis putus-putus. Kemudian mereka menggunakan pensil dengan menggarisnya secara rapi. Nah, kemudian dengan mengajari mereka secara langsung huruf-huruf tersebut. Nah, kemudian yang anak SD ini saya ajarkan seperti kosakata dalam berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia, seperti itu, menjelaskan mengenai makna dari kosakata tersebut. Kemudian memberikan media pembelajaran yang sesuai, seperti volume kubus dengan saya mencontohkan diskrip ataupun kotak pensil. Nah, dengan mencontohkan tersebut, kemudian yang anak SMP lebih mendalami materi dengan video pembelajaran. Kemudian kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Hal ini sangatlah bagus, karena ketika dalam pembelajarannya di awal dan di akhir sangatlah berbeda, karena pada awalnya mereka belum paham mengenai materi yang diajarkan oleh sekolah, karena tidak ada yang menjelaskan mengenai materi yang didapat, sehingga mereka lebih paham dan lebih menguasai pada materi yang diajarkan. Nah, saya kira cukup sekian akan saya lampirkan atau tampilkan dokumentasi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Terima kasih.